Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Adik-adik dan anak-anak sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita telah sampai pada pembahasan makna dari la ilaha illallah yang memiliki dua rukun, ya. Ada dua rukun, yaitu rukun yang pertama namanya an-nafyu atau nafi atau meniadakan, yaitu meniadakan semua sesembahan, ya, meniadakan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan semua ditiadakan. Ini rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua dari kalimat la ilaha illallah menetapkan satu-satunya sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu satu-satunya sembahan yang hak. Itu tentang makna la ilaha illallah yang memiliki dua rukun. Dan juga kita telah bahas pada kesempatan yang lalu, kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat agar, ya, persaksiannya itu adalah suatu persaksian yang sah. Yang kemarin kita sebutkan ada 7 syaratnya. Ya, ada juga yang menambahkan 1 menjadi 8, nanti kita lihat insya Allah. Kemudian pada yang lalu juga kita jelaskan, ya, makna dari sama ini la ilaha illallah juga itulah makna dari tauhid atau makna dari esa, itulah la ilaha illallah. Jika ditanya apa itu makna tauhid, apa itu makna esa, maka jawablah esa adalah atau tauhid adalah mengesahkan Allah atau menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ibadah. Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah, yang dimaksud dengan esa, yang dimaksud dengan tauhid, yaitu maknanya mengesahkan Allah di dalam ibadah atau menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ibadah. Itulah makna dari esa, makna dari tauhid, makna dari la ilaha illallah, sama, semuanya sama. Dan itulah makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengahnya di situ ada ayat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, atau hanya kepada engkau kami menyembah. Itulah makna dari la ilaha illallah, makna dari asa, makna dari tauhid, itu sama. Setiap hari kita ulang-ulang terus. Ya. Sampai di sini ditambah lagi, ya, kemarin untuk syaratnya yang 7 itu apa saja? Yang 7 itu ada yang pertama ilmu. Ilmu yaitu lawannya apa? Jahil, tidak tahu. Ilmu maksudnya apa? Ilmu di situ maksudnya adalah memahami maknanya dengan benar. Memahami makna la ilaha illallah dengan benar. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Syarat yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua adalah yakin. Ya, setelah ilmu apa? Yakin. Dia harus yakin. Tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia dalam keadaan ragu. Ya. Kemudian yang ketiga qabul atau menerima. Lawannya apa? Sombong, menolak.
atau sombong, menolak, sombong. Ya. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, yaitu patuh, tunduk. Ya. Al-inqiyad artinya tunduk, tunduk kepada seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Yang keempat. Yang kelima, dia mesti ikhlas. Ya, syarat yang kelima apa? Ikhlas. Lawannya ikhlas ini ya riya. Riya itu apa? Pamer. Nomor 5, nomor 6, kemudian cinta. Ya. Syarat yang itu yang keenam apa? Cinta. Yang ketujuh adalah jujur. Asidqu. Itu dalam ucapannya tersebut dia hendaklah jujur. Lawannya apa? Bohong, berdusta. Nah, ini sebagaimana dilakukan orang-orang munafik. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada orang-orang munafik ya, kayak itu. Nah, mereka ini tidak jujur, ya. Hatinya itu tidak Islam, ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tidak secara jujur. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, namun hatinya sebetulnya tidak. Nah, maka ini harus terpenuhi syarat-syaratnya yang 7 ini ya. Semoga sudah ditulis ya semua syarat-syarat yang 7 ini. Dan di sini syarat yang 7 ini itu diambil, dikumpulkan para ulama dari berbagai dalil-dalil yang tersebar di dalam Al-Quran dan di dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mari kita lihat ya, dalil-dalilnya apa saja. Coba kita lihat sekarang. Ya, sebelum kita lihat nih, ini dalilnya di sini misalnya. Misalnya dalil tentang ilmu. Ya, kelihatan enggak nih layarnya? Al-Qur'annya kelihatan enggak? Semoga kelihatan ya. Bisa dilihat ini ya. Ada Al-Qur'an enggak di layar kalian? Ada enggak? Ada. Ada ya? Ada ya. Baik. Jadi di sini ada surat Az-Zukhruf ayat 86. Ini ayat 86, tulis ya. Ini penting sekali ini. Zukhruf ayat 86 ini dalil tentang ilmu ada di sini. Ini coba Om Bagus bacakan, kalian simak artinya. Mudah-mudahan kalian paham. Ini ayat begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yamliku," dan tidaklah dia itu berkuasa. Wala yamliku alladzina yad'una min dunihi asy-syafa'ata. Itu wala yamliku alladzina yad'una min dunihi asy-syafa'ata, dan dia tidak berkuasa ya, yaitu alladzi, orang-orang yang siapa itu? Orang-orang yang mereka berdoa, ini yad'una, ini berdoa. Dari kata doa gitu. Orang-orang yang berdoa kepada siapa? Min dunihi, kepada yang selain, yad'una min dunihi, yang mereka berdoa kepada yang selain Allah. Dunihi, hinya ini Allah. Asy-syafa'ata, tidak berkuasa untuk memberikan syafaat. Ya. Apa itu syafaat? Syafaat itu tidak berkuasa untuk memberikan bantuan, maksudnya begitu. Bantuan, ya ini apa itu syafaat? Kita jelaskan. Syafaat itu suatu permintaan, permohonan bantuan dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ya, misalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beliau memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan seluruh manusia.
Ada namanya syafaat al-uzma. Namanya apa? Syafaat al-uzma, syafaat yang paling agung. Itu apa? Syafaat Nabi untuk seluruh manusia dan jin. Bukan hanya yang beriman. Apa itu? Di situ permintaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi memberikan kepada manusia gitu, bukan. Tapi apa yang dimaksud dengan syafaat Nabi, yaitu suatu permintaan dari Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan dari Nabi agar Allah memberikan suatu kebaikan kepada manusia, kepada orang lain. Jadi Nabi akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu, ini ya misalnya syafaat al-uzma itu bagaimana? Yaitu ketika manusia, kita semua, ya, kita semua nanti berada di namanya padang mahsyar. Ketika dibangkitkan di suatu padang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan di situ matahari jaraknya adalah 1 mil. Kata Nabi SAW apa? 1 mil. Para sahabat juga yang mendengar itu juga bingung, mil itu apa? Zaman dulu belum ada namanya mil gitu. Demikian juga yang meriwayatkan hadis setelah para sahabat. Jarak matahari dengan bumi hanya 1 mil. 1 mil itu maksudnya bagaimana? Ternyata sekarang diketahui 1 mil sama dengan 1,5 kilometer. Kira-kira seperti itulah. 1,5, 1,6 kilometer. Nah, di situ orang-orang manusia tidak kuat. Ya, dan masing-masing akan berpeluh. Kita semua ini akan berpeluh. Apa? Keluar keringatnya itu ya. Keluar keringatnya, kemudian keringatnya seberapa banyak tergantung amal soleh kita. Ada yang keringatnya itu menggenang jadi seperti apa ya? Ya seperti kolam itu ya. Tingginya ada yang cuma ada yang setinggi tumit, ada yang setinggi tempurung kaki, ada yang sampai hampir tenggelam oleh peluhnya sendiri, keringatnya sendiri. Dan di situ makanya manusia betul-betul tidak kuat, tidak mampu. Sedangkan kita semua ini dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nggak ada yang pakai pakaian. Ya, kecuali orang yang mati dalam keadaan umroh, masih berikhram, orang yang berikhram aja yang pakai pakaian. Mati dalam keadaan ikhram. Ya. Mati dalam keadaan berperang, berjihad membela agama Islam. Cuma itu aja. Yang selainnya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dan kita tidak bisa berpikir ketika itu, nggak sempat untuk mentertawakan atau melihat orang lain telanjang, itu nggak sempat. Saking keadaannya sangat berat. Manusia ketika itu tidak mampu menghadapinya. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Adam. Untuk mereka bilang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah kakek kami yang pertama. Mintalah kepada Allah, mintakan syafaat, mintalah kepada Allah agar menyelesaikan urusan kami, yaitu agar supaya kami segera diselesaikan di sini, udah langsung diadili saja siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga. Kita udah nggak kuat gitu. Itu akhirnya intinya mereka datang kepada Adam, Adam menolak, datang kepada Nuh, Nuh menolak, datang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim menolak. Semuanya tidak ada yang berani. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa menolak. Mereka datang kepada Nabi Isa menolak. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliaulah yang kemudian meminta kepada Allah. Beliau bersujud di bawah arsy. Kemudian beliau memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah diajarkan kecuali pada saat itu. Beliau memuji-muji Allah. Semua nabi-nabi tadi dari Adam, Nuh, mereka mengatakan Allah belum pernah marah seperti marahnya hari ini. Saya dulu pernah berbuat dosa seperti ini, saya nggak berani. Pergi kepada yang lain, siapa gitu. Nabi Adam bilang pergi ke Nuh. Nuh bilang,
jangan saya, pergi ke Ibrahim. Ibrahim juga bilang, pergi ke Musa dan seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kemudian berdoa kepada Allah itu memintakan syafaat agar manusia dibebaskan dari padang mahsyar. Ini untuk seluruh manusia, bukan hanya yang Muslim. Namanya syafaat apa? Memintakan suatu manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini namanya syafaat. Ada lagi nanti syafaat Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma itu aja, nanti ketika kita semua menyeberang jembatan Sirat, menyeberang di bawah neraka, di depannya surga. Itu beliau juga di situ nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syafaat. Di sini ya ini secara singkat dulu. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Jadi di sini tidak berkuasa memberikan syafaat, kemudian illa kecuali ya man siapa yang syahida bil haq, siapa yang bersaksi, man syahida bil haq, bersaksi bil haq dengan benar, yakni dia bersaksi bil haq, maksudnya dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan wa muhammadar rasulullah. Ini maksudnya ini syahida bil haq. Kemudian di sini Allah mengatakan wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun, dan sedang mereka dalam keadaan mengetahui. Jadi di sini ada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diambil oleh para ulama, syaratnya orang bersyahadat la ilaha illallah diterima jika apa? Jika dia mengetahui maknanya. Karena di sini Allah mengatakan man syahida illa, kecuali siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah, wahum ya'lamun di sini, dan sedangkan mereka mengetahui, yaitu mengetahui maksud dan maknanya dengan benar. Tuh, di surat Zukhruf ayat 86. Kalian tulis saja Zukhruf ayat 86. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an misalnya seperti itu. Ya. Ada lagi nanti di surat Muhammad itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah kepada kita, itu asalnya perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya, ya ketahuilah, ilmuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini misalnya ini syarat ilmu di sini. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hadis riwayat Muslim, ya bisa kelihatan nggak di situ ini tulisannya ini? Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan. Man mata di sini ya, man mata, nggak apa-apa. Kalian sedikit-sedikit melihat nih tulisan bahasa Arab. Man itu artinya siapa? Man artinya siapa? Mata. Ini dalam bahasa Indonesia sama ini. Kalau dalam bahasa kita mati. Mati dari kata maut. Ya. Maut, mata, kata kerjanya mata. Kemudian nanti dia jadi mayit. Itu semua dari asal satu kata. Mayit, maut. Di sini mata. Barang siapa mati, oh ya, oke. Man mata wa huwa ya'lamu, dan dia itu mengetahui. Barang siapa yang mati, ya, sedangkan dia dalam keadaan dan dia tahu, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, dan dia ini ya'lamu dari kata apa? Ilmu. Coba lihat nih, ilmu. Ilmu ya'lamu, dan dia itu mengilmui, dan dia itu mengetahui. Alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
kecuali Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dakhala al-jannah. Dakhala artinya masuk. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Ulangi lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man mata, barang siapa mati, wa huwa ya'lamu," sedangkan dia itu mengetahui alla ilaha illallah. Dia tahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini menjadi dalil bahwasanya syarat untuk mengatakan la ilaha illallah itu harus apa? Mengetahui, atau ilmu, di sini ilmu. Syaratnya harus apa? Ilmu, yaitu mengetahui maknanya dengan benar. Ya, karena ada juga orang yang memahami maknanya salah, tidak benar, atau nggak tahu maksudnya, cuma mengatakan tapi nggak tahu maksudnya. Jadi sinilah kita lihat, di sini kita udah satu ya tentang ilmu, nih tentang ilmu. Dan coba kita tambah satu lagi, terus nanti kita belajar fikih insya Allah habis ini. Karena hari ini ada fikih, coba tambah satu lagi ya. Tambah satu syarat apa? Yakin ya. Yang kedua apa? Bentar. Siapa ini yang ada? Jibril ada, Akmal ada. Reza, mana Reza ini? Jibril, ada nggak Reza? Halo? Jibril atau Reza ini? Akmal bisa dengar nggak, kok nggak ada audionya Akmal? Baik, ini Akmal nggak bisa dengar ini, Akmal ini. Arif, tolong beritahu Akmal itu. Akmal itu nggak bisa dengar itu. Dia nggak ada audionya, gimana itu? Di sini yang kedua, dalil untuk yakin itu juga ada dalilnya di sini. Secara singkat aja, di sini Allah mengatakan, misalnya dalam apa? Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan innamal mu'minu, nih. Coba perhatikan di sini. Ya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu hanyalah alladzina amanu billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Amanu, orang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Tsumma, kemudian lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya. Nah, di sini diambil oleh para ulama, oh berarti ya seperti tadi orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ada ragu-ragu, harus apa? Lawannya. Lawan dari ragu-ragu dia harus yakin. Ya. Juga di sini coba kita lihat misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari hadis ada dua. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha, tidak ada yang bertemu dengan Allah dengan keduanya, dengan dua kalimat ini. Abdun, seorang hamba, ghairu syakin, tanpa ada ragu-ragu, fihima, dengan keduanya, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Tidak ada orang yang menemui Allah dengan dua kalimat itu tanpa ragu-ragu, ghairu syakin, tanpa ragu-ragu. Tidak boleh ada ragu-ragu. Lawannya ragu-ragu apa? Yakin. Dan juga di sini ada hadis juga
yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, "Man lakita wara'a hadzal haiti." Beliau bersabda kepada Abu Hurairah, siapa yang kamu temui, man lakita, siapa yang kamu temui di belakang tembok ini, yashhadu alla ilaha illallah. Ya. Yang kamu temui di belakang tembok ini, yaitu ketika beliau sedang ngobrol dengan dengan Abu Hurairah itu, di situ ada tembok. Yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, siapa yang kamu temui, siapa aja kamu temui yang bersaksi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, ya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, mustaiqinan. Mustaiqinan ini yakin. Biha qalbuhu. Yakin dengannya hatinya. Hatinya dalam keadaan yakin. Fabashirhu bil jannah. Maka berilah kabar gembira tentang surga. Ini hadis riwayat Muslim juga ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini contoh-contoh. Bahasanya syarat-syarat tadi semuanya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang ini hadis. Hadis itu apa? Hadis. Dulu sudah pernah nih. Apa itu hadis gitu ya? Semua perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga termasuk sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat fisik beliau. Ya. Sudah sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Pertanyaan enggak? Ada yang ditanyakan sebelum kita berpindah ke fikih? Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Bentar, itu ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya dengan fikih. Akmal tadi mana akmalnya? Kok nggak ada sekarang akmalnya? Ikhlas sudah siap belum ya? Sudah siap? Ya, silahkan ikhlas. Jelas suaranya ya? Bismillah. Jelas banget, jelas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita balik lagi di pembahasan fikih yang sudah terputus mungkin sudah agak lama, walaupun sekali ini memang lama sekali ya, 2 minggu nggak bahas. Kira-kira insya Allah masih ingat ya adik-adik semua? Yang sudah kita bahas berkaitan tentang hukum najis. Ya, kita merajaah sedikit secara cepat ya. Bentar. Panjang sekali ini. Baik.
Ya, adik-adik dengar ya, suaranya dengar ya, jelas ya, nggak putus-putus. Enggak, sini enggak. Baik. Baik, kita meraja secara cepat, nggak lama-lama. Ya, najis, bentuk-bentuk najis itu apa aja ya? Yang pertama kita sebutkan, yaitu adalah najisnya bangkai. Najisnya bangkai kita sebut satu persatu sesuai dengan urutan ayat. Kita sebutkan ayatnya, surat Al-An'am, ayat berapa ini? Sebentar. Surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allahi bih." Artinya, katakanlah, tidak ku dapati dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakannya bagi yang ingin memakannya. Maksudnya haram untuk dikonsumsi ya, dimakan haram sesuai firman Allah Azza wa Jalla di sini, kecuali yaitu hewan-hewan bangkai. Daging hewan bangkai ini hukumnya najis. Atau darah yang mengalir, darah yang banyak maksudnya, bukan darah yang sedikit. Adapun darah yang sedikit, ya misalnya darah yang ada di daging-daging yang mau dimasak itu biasanya ada darahnya sedikit gitu. Ini darah yang dimaafkan, najis yang dimaafkan, tidak masalah. Adapun kalau misalnya darah mengalir, darah yang banyak, misalnya di suatu tempat, maka ini hukumnya najis. Ya. Yang terus ketiga adalah daging babi, ya, atau babi itu sendiri hukumnya najis. Karena tahu sendiri ya, ini babi ini najis banyak sekali sebab-sebabnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah termasuk hewan yang paling banyak memakan kotoran. Ya. Hewan yang paling banyak memakan kotornya itu hewan babi. Termasuk kenapa dia najis. Jelas ya adik-adik sekalian? Karena semua itu najis dan kotor. Ya, semua itu najis dan kotor. Sebagaimana fa innahu rijsun au fisqan. Rijsun au fisqan, maksudnya kotor dan najis. Maksudnya di sini di firman Allah Azza wa Jalla. Terus yang keempat, ya, air liur anjing. Air liur anjing. Ya, ini semua sudah tahu air liur anjing betapa najisnya ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kita atau kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuci wadah atau sesuatu apa saja yang terkena oleh air liur anjing, ya. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Jika anjing itu mengenai di salah satu wadah kalian, maka hendaknya dia menyucikannya ya, dicuci sebanyak 7 kali, diawali dengan pasir. Ya, cara nyucinya 7 kali dengan air, diawali dengan pasir atau misalnya seperti sabun. Kalau tidak ada pasir misalnya sabun atau misalnya, ya, maka ini tidak mengapa. Tapi pasir lebih diutamakan sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berfatwa bahwa pasir itu lebih diutamakan daripada sabun jika dimudahkan ya. Kalau nggak ada pasir, ya boleh pakai sabun, diawali dengan sabun lalu dicuci sebanyak 7 kali. Ini menunjukkan bahwa ya
betapa najisnya. Iya, pasir atau tanah maksudnya. Assalamualaikum. Ya, ini betapa menunjukkan di hadis ini, hadisnya riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Ya, ini dari sini menunjukkan betapa najisnya air liur anjing ya. Air liur anjing itu sangat amat najisnya sampai suruh dicuci sebanyak 7 kali. Adapun wujudnya ya seperti apa namanya? Bagian tubuhnya seperti kulitnya atau pokoknya wujudnya lah ya. Apa najis atau enggak itu ulama berbeda pendapat ya. Yang rajih, yang kuat, yang sahih, yang benar menurut Syekh bin Baz rahimahullah dan sebagian para ulama tidak najis ya. Tidak najis wujudnya. Wujudnya tidak najis. Tapi mengatakan apa namanya? Syekh bin Baz mengatakan kalau anjing tersebut badannya kering ya, kita tersentuh oleh anjing lalu tapi badannya anjing itu kering, tidak ada kelembapan di badannya, maka tidak mengapa ya, tidak usah dicuci badannya badan kita atau tempatnya tidak harus dicuci. Adapun kalau anjingnya misalnya basah ya, anjing tersebut basah, Syekh bin Baz mengatakan dicuci sebanyak 7 kali sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya adik-adik ya. Terus setelah itu apa-apa yang keluar dari dua jalur, apa-apa yang keluar dari jalur, kecuali hewan-hewan yang hukumnya boleh dimakan ya. Lalu ada juga ini yang kemarin pernah sempat bertanya, lalat. Misalnya kalau lalat itu kan nggak dimakan ya misalnya ya, dagingnya nggak dimakan, atau seperti serangga-serangga atau cicak misalnya ya. Ya ini termasuk najis yang dimaafkan. Ya. Adapun lalat itu sebenarnya yang kuat, yang sahih itu hukumnya tidak najis ya. Hukumnya tidak najis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ketika suatu makanan atau minuman terdapat di situ ada lalat, misalnya ya, ada gelas, ya gelas isinya air, terus ada lalat di situ. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencelupnya, Ya para ulama memahami dipahami dalam hadis ini bagi para ulama bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa lalat tersebut tidak najis ya. Kemarin yang bertanya kalau nggak salah Ibrahim ya. Ya, lalat ini nggak najis. Iya. Ya. Ya, saya sudah rujuk kepada kitab-kitab fikih. Alhamdulillah. Ini yang saya dapati. Allahul musta'an. Ya. Apa lagi terus? Terus ya, terkait dengan bangkai tadi, kecuali bangkai manusia ya. Bangkai manusia itu enggak najis, bangkai manusia. Karena ini bentuk Allah musta'an, walaqad karramna bani Adam. Bentuk kemuliaan Allah memuliakan anak Adam, memuliakan manusia dengan tidak menajiskan mayatnya atau bangkainya. Ya. Jelas ya adik-adik sekalian? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke poin yang berikutnya? Ya, kira-kira sepertinya jelas ya.
Ini tadi sebagian murajaah dan sebagian insya Allah ini kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang kita masuk ke apa saja najis-najis yang dimaafkan. Ya, kadang najis terkena suatu badan, tapi dalam agama Islam kita oleh syariah dimaafkan gitu, tidak masalah. Ya, jelas ya maksud poin ini. Baik. Najis yang pertama, sisa darah, misalnya ada darah yang sudah dibersihkan tapi masih ada bekasnya. Ya, masih ada bekasnya, maka hal ini dimaafkan najis yang tersebut karena misalnya adalah najis sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tidak punya baju kecuali satu baju untuk dipakai untuk sholat, dan baju tersebut terkena darah haidnya, ya, darah haidnya mengenai bajunya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyucinya dengan menggaruknya, lalu dibilas dengan air sampai bersih. Lalu kalau ada sisa misalnya ada sisa darahnya, ada bekasnya, maka ini tidak mengapa, dimaafkan dalam syariat. Seperti juga ketika kita misalnya akramakumullah bercebok, misalnya kita bercebok, ya, terus masih ada sisa, ternyata masih ada sisa najis yang keluar ini sebagian ulama yang rajih wallahu alam dimaafkan, ya, dimaafkan yang sedikit. Terus juga daging, ya, saya berharap bisa ditulis ya di sebentar, mungkin saya bisa kasih share screen. Oh, nggak bisa ya, maaf. Ini harus di hostnya, ini harus Oke. Aku kasih host. Coba sekarang. Oke, sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya, bisa sekarang. Saya jelas ya, ini ya gambarnya ya. Oke, saya pakai warna 1. Jadi apa tadi? Sisa atau bekas, ya, darah. Ini yang dimaafkan. Dimaafkan. Ya, sisa darah yang tadi habis dicuci, ini dimaafkan. Atau darah yang ada di daging, misalnya. Kita mau masak daging, ya. Darah yang ada di daging, misalnya kita mau masak sebuah daging, ya, habis disembelih terus masih ada sisa darahnya di dalam tersebut, ini nggak masalah insya Allah ya, tidak ada tidak menajiskan suatu daging itu, ya. Jelas ya adik-adik sekalian. Kedua,
Apapun ini agak susah emang. Kedua. Itu yang kedua adalah apa-apa yang keluar dari dua jalur dengan hewan yang tidak mempunyai darah. Ya, secara tegas. Jalur. Hewan. Ya. Memiliki terus ya Dede ya, ini ya, maaf, memang tulisan di layar ini agak licin jadi tulisannya agak berantakan. Ya, dua jalur dari hewan yang tidak memiliki darah seperti serangga ya, lalat, nyamuk, atau semisalnya. Ini hukumnya kalau misalkan, atau cicak, misalnya cicak. Ya, cicak kadang ada kotoran cicak gitu terdapat di tembok misalnya atau di sebuah tempat, maka ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kita tahu bahwasannya ya sebagai faedah kita semua bahwa cicak ini adalah termasuk hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Dan seluruh hewan yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, maka haram untuk dimakan. Sama dengan ini gimana nih buat dibunuh ya, dibunuh sama dengan haram dimakan. Ya, kalau kita pahami haram dimakan berarti kotorannya juga haram dong, najis dong. Tapi di sini kita dimaafkan karena hewan tersebut kecil dan jika mengeluarkan kotoran, kotorannya sedikit, jadi dimaafkan. Cicak tapi dimaafkan ya. Dimaafkan. Ini memang agak susah tulis di sini. Baik. Ini cuma gambaran ya, gambarnya seperti ini. Misalnya, terus yang ketiga, jika terdapat air muntahan yang sedikit, ya air muntahnya sedikit doang, nggak banyak gitu. Air muntahan. Air muntahan yang sedikit. Ya, misalnya seperti kalau bayi misalnya habis menyusui kadang suka muntah, ya ini dimaafkan, tidak najis. Tidak dicuci juga tidak masalah, tapi kalau misalkan dia merasa jijik, ya dicuci nggak masalah. Itu lebih utama. Seperti itu ya, Dek ya. Baik. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini kayaknya sudah capek ini ya. Kelihatannya. Belum cuma ngantuk. Belum? Cuma ngantuk kayaknya. Yang ngantuk itu capek ya. Baik, nggak masalah.
Insya Allah. Baik, ini. Jelas ya? Jelas. Jadi kita ulangi lagi. Yang dimaafkan apa aja tadi? Sisa darah yang sudah dibersihkan. Ya, suatu tempat misalnya, atau baju kena darah. Ya kita usahakan untuk sebelum kita mau beribadah, mau sholat, ya itu dicuci dulu sampai bersih. Kalau udah berusaha tapi belum hilang, nggak masalah, nggak usah dipaksa, nggak masalah. Insya Allah itu dimaafkan. Tapi yang lebih utama lagi, ya lebih utama lagi, misalnya dia bekerja sebagai dokter atau dokter bedah misalnya, biasanya sering sekali dia terkena darah dalam bajunya, ya. Kalau misalkan memang tidak ada baju yang lain, ya dicuci sebisa mungkin sampai bersih. Kalau masih ada apa namanya, masih ada bekasnya, misalnya masih ada bekasnya, masih ada sisanya sedikit gitu bekas, maka tidak masalah. Tapi yang lebih utama adalah mengganti bajunya. Cari baju yang lain untuk menunaikan ibadah sholat. Ini lebih utama. Ya. Terus ya, daging tadi, daging-daging, ya apa namanya maksudnya tadi, darah yang terdapat di dalam sebuah daging. Ya, biasanya kita kalau beli daging itu masih ada darahnya gitu kan ya. Ya, masih ada darahnya sedikit gitu, itu dimaafkan. Dimaafkan. Hukumnya najis, ya najis tapi dimaafkan. Maksudnya dimaafkan, nggak harus dicuci misalnya atau harus bersuci setelah memegangnya, ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, dimaafkan sedikitnya najis. Seperti kotoran serangga tadi, cicak ya. Kita ulangi sedikit. Cicak misalnya mengeluarkan suatu kotoran di suatu tempat, maka hukumnya ini ya najis, tapi dimaafkan. Tapi dimaafkan. Terus juga air, yang ketiga, air muntahan yang sedikit. Air muntahan sedikit. Tapi kalau banyak, hendaknya dia dicuci. Harus dicuci. Pendapat yang kuat, ketika ada muntahan yang banyak terkena di suatu tempat, atau terkena dalam baju, maka hendak dia membersihkannya. Tapi kalau hanya sedikit, ya cukup diusap saja, masih ada bekasnya gitu, itu tidak masalah, dimaafkan. Ya juga seperti muntahannya anak bayi setelah menyusui ya, biasanya kadang suka muntah dikit gitu, itu dimaafkan. Dan hukumnya sebenarnya nggak najis, karena bayi sendiri itu belum memakan makanan, ya cuma menyusui susu ibunya, maka di sini dimaafkan. Ya. Nah, sepertinya ini sudah cukup ya waktunya ya. Sudah 27 menit. Ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian? Atau saudara-saudara sekalian? Tidak ada. Yakin benar nggak ada? Jelas semua tentang najis? Baik. Iya, nggak ada kalau saya. Baik. Barakallahu fiikum. Ya, semua. Begitu saja yang dari saya sampaikan. Apa saja kesalahan yang saya sudah sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Asallallahu azza wa jalla an yu'allimana an yahdiyana ila siratal mustaqim wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman wa 'amala wa tawfiqa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya, baiklah, kita sampai di sini dulu ya semuanya. Nggak apa-apa, nggak usah lama-lama, yang penting kita rutin dan apa yang sudah di Suaranya mati, Pak. ya, sampai di sini dulu kita pada kesempatan kali ini, adik-adik semua dan anak-anakku sekalian, apa yang telah disampaikan. Saya ingin melanjutkan tapi tidak ada yang menghalangi kecuali khawatir terlalu banyak itu nanti juga akan lupa dan membuat bosan. Maka yang sedikit ini ditulis, kalian ingat, kemudian yang paling utama diamalkan, ya. Dan kita berusaha memberikan dua sisi ini. Kita belajar satu tentang akidah, kemudian yang kedua tentang fikih, semua hal yang wajib kita ketahui bersama. Coba kalian betul-betul pahami, ya. Dan kalau ada yang sesuatu yang tidak bisa dimengerti, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan. Kemudian kalau bisa dicet nomor handphonenya ya ke sini, supaya nanti kalau saya mengumumkan itu, kadang-kadang saya bingung ini mau saya share di mana ini, anak-anaknya saya enggak, atau sebentar ya, mungkin ada saya yang belum tahu nih putranya siapa gitu ya. Oh ini kayaknya semua tahu saya ini. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya share ke orang tua kalian insya Allah. Yang sedikit ini tolong dipahami betul-betul. Ini masalah-masalah yang betul-betul wajib, masalah akidah maupun fikih. Ya, jangan sampai tidak paham, dan juga mohon rutin ya, belajarnya diusahakan sekali. Kalau kalian itu sampai terlewat, mohon diikuti videonya ya supaya tidak tertinggal. Kita belajar tidak usah terlalu lama, tapi kita rutinkan saja. Yang penting itu belajar sedikit-sedikit tapi rutin. Usahakan betul-betul jangan ada yang tertinggal ya. Insya Allah ini akan memberikan manfaat yang sangat besar daripada kita belajar sekali tapi lama kemudian nggak belajar lagi. Baik, terima kasih atas kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi